Tabrakan dua helikopter tewaskan 6 orang di Brazil. Prabowo ajak Jerman masuk rantai pasok mineral kritis RI. Tani Papua dorong cetak sawah rakyat demi pangan. Pemkot Bogor resmi larang angkot berusia 20 tahun beroperasi. Fans Meksiko antarkan Iran menuju Piala Dunia. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi kecelakaan udara terjadi di kota Rio de Janeiro, Brasil. Dua helikopter bertabrakan di udara dan jatuh di kawasan Recreio dos Bandeirantes. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan kendaraan rusak. Dua helikopter dilaporkan bertabrakan di udara pada Minggu waktu setempat di kawasan Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Rekaman video menunjukkan kondisi pasca kecelakaan dengan petugas darurat dan aparat keamanan melakukan penyisiran serta penyelidikan di lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan terlihat hangus dan mengeluarkan asap akibat terkena puing-puing helikopter yang jatuh. Otoritas pemadam kebakaran menyebut kuatnya benturan menyebabkan bagian-bagian helikopter terlempar ke arah bangunan perumahan dan komersial di sekitar lokasi. Tim pemadam berhasil mengendalikan api, namun petugas masih melakukan evakuasi dan pembersihan puing-puing di area kejadian. Wali Kota Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, menyatakan penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Menurut otoritas, 5 korban pertama ditemukan di salah satu helikopter, sementara korban ke-6 ditemukan di helikopter lain yang jatuh sekitar 100 meter dari titik tabrakan pertama. Pemerintah kota juga mengungkapkan bahwa terdapat warga negara asing di antara penumpang salah satu helikopter. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke Institut Kedokteran Forensik untuk proses identifikasi. Sementara itu, otoritas penerbangan dan aparat keamanan masih menyelidiki penyebab tabrakan maut tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor dalam kondisi mabuk dibekuk aparat kepolisian di kawasan Grand Depok City, Pancoran Mas, Kota Depok. Pria yang sempat dikeroyok warga berhasil diamankan petugas lantaran nekat membawa sebilah golok yang diduga kuat akan digunakan untuk melakukan aksi begal di kawasan tersebut. Dalam video rekaman warga, seorang pria dikeroyok massa lantaran membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk dan ditangkap petugas kepolisian di kawasan Grand Depok City, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan bermula saat pihak kepolisian menerima laporan dari seorang korban penodongan. Pihak kepolisian yang sedang berpatroli langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku yang diduga akan melakukan aksi begal. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Hendra membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku terbukti positif mengonsumsi minuman keras. Sementara itu kepada petugas, pelaku berdalih bahwa sebilah golok yang dibawanya hanya untuk berjaga-jaga. Ya, saya jelaskan untuk kronologis yang di GDC, ada pelaporan lewat 110, kemudian ditindaklanjuti oleh tim preventif presisi dari Polres Metro Depok. Kemudian diamankan pelaku yang diduga mabuk dan didapatkan satu senjata tajam jenis golok. Berikut korban langsung membuat laporan dan dibawa ke Polres Metro Depok. Mungkin karena mabuk ya dia ya. Indikasinya dia mabuk, kemudian lihat korban langsung melakukan penodongan. Jaga diri ya. Gitu. Mabuknya miras atau? Iya, mabuk miras. Ada yang terluka nggak? Nggak ada yang terluka. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Metro Depok untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan.
Aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran. Petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi ya, yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah di diaman sampai anak Ya, kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat Polrestabes Makassar terpaksa bergulat saat membekuk anggota geng motor yang kerap melakukan teror penyerangan acak di Kota Makassar. Aksi heroik ini terjadi setelah polisi berhasil menggagalkan teror busur panah saat berpatroli. Inilah detik-detik saat tim Trisula Polrestabes Makassar bergulat dengan salah satu pelaku teror jalanan. Pelaku dibekuk di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah anak busur panah lengkap dengan pelontarnya yang tersimpan di dalam tas pelaku. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan di dalam bagasi motor. Saat diamankan, pelaku sempat berdalih mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik teman mereka. Sebelum tertangkap, kedua pelaku diketahui sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan geng motor lain untuk balas dendam. Mereka juga sempat melakukan teror penyerangan acak di wilayah Kecamatan Manggala sebelum akhirnya berkonvoi di sejumlah ruas jalan protokol Kota Makassar. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Operasi kepolisiannya ditingkatkan, berhasil mengamankan 2 remaja yang kedapatan membawa busur. Jadi adapun proses mereka bisa diamankan pada saat anggota melaksanakan patroli. Kemudian ditemukan adanya kumpulan remaja, lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan ternyata dari penguasaan yang bersangkutan didapati sejumlah benda tajam berupa busur dan anak panah. Ini mereka mau menyerang atau? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa dari pelaku ini baru saja melakukan penyerangan di wilayah Manggala. Ada korbannya, Bang? Untuk sementara kami masih selidiki terkait adanya korban yang terkait penyerangan di Manggala. Untuk modusnya mereka seperti sampai teror penyerangan? Jadi untuk modus, jadi mereka ini sengaja melakukan rolling karena adanya masalah dengan rekannya. Kemudian setelah itu mereka kumpul di satu tempat. Pada saat itu dilakukan patroli melintas, kemudian diamankan dari mereka itu 2 orang yang menguasai senjata tajam.
Guna mengantisipasi kejahatan jalanan seperti teror penyerangan, tawuran, dan aksi begal, saat ini polisi terus meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu 14 Juni 2026 sore. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan yang sedang bekerja panik dan langsung mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Kebakaran melanda pabrik pengolahan biji plastik, ikat rambut, dan gudang pipa di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 14 Juni 2026 sore. Kobaran api semakin tidak terkendali sehingga membuat panik sejumlah karyawan yang sedang bekerja dan petugas keamanan yang berjaga. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polresta Tangerang. Baik, kronologis kebakaran kita terima laporan adanya Jaya 65 di kawasan Cikupamas yang terbakar PT Sanpo, pergudangan penyimpanan pipa, informasi Pak. Kronologi awalnya gimana sih Pak? Kronologi awal kita setelah sampai TKP ada titik nyala api di belakang gudang PT Sanpo. Terus kebakaran ini melanda berapa bangunan dan berapa perusahaan? Untuk kebakaran ini karena angin kencang merambat ke 3 perusahaan. Di sini ada kawasan yang jumlahnya 6 gudang. Semua sendiri ada yang kendala yang dihadapi nggak? Untuk kendala kita pertama cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim. Akibat kebakaran, seorang karyawan mengalami luka bakar, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Satreskrim Polres Pesisir Barat Lampung menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan penggelapan mobil rental. Modus tersangka dengan cara menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NV, 27 tahun. Tersangka beraksi dengan modus menyewa mobil dan sepeda motor milik para korban, lalu menggadaikan kepada orang lain. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan mobil yang disewakan kepada tersangka pada awal Juni tidak dikembalikan. Saat didesak, pelaku mengaku kendaraannya sudah digadaikan. Petugas kepolisian mencatat ada 11 korban yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat aksi tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil korban dan 2 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Meidi Haryanto mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan tersangka memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Tim TK 308 Polres Pesisir Barat bersama dengan gabungan unit Reskrim melaksanakan penangkapan atau mengamankan seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan dengan modus rental, kemudian oleh pelaku digelapkan. Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan penambangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2, di mana kendaraan tersebut benar sudah digadaikan oleh pelaku dengan modus rental, dan digadaikan tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pesisir Barat dan bakal terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Pesisir Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Petugas Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang berada di plafon rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan dan menjebol plafon lantaran ular yang cukup besar ini melilit petugas saat ditangkap. Dari video amatir, terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah warga di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Menggunakan tangga dan alat penjepit saat evakuasi, petugas pun dengan sangat hati-hati berupaya mengeluarkan hewan ular dengan ukuran besar tersebut yang terus bertahan melilit-lilit di atas plafon rumah warga. Ular yang merayap di dalam plafon membuat petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku sekitar 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue-nya, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Kemunculan ular jenis sanca kembang sepanjang 5 meter ini mengejutkan warga dan pemilik rumah. Aku kan kemarin mau pergi nih Pak nih. Aku udah masih di dalam, adekku sama sepupuku di luar. Dia ngeliat buntut ular. Nggak tahu beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Nggak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar. Datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya. Ular apa itu? Ular sanca kembang. Iya. Sekitar 5 meter lebih lah Pak. Iya. Orang damkarnya ada berapa? 5 orang atau 4 orang gitu Pak. Itu katanya agak sulit ya, ada perlawanan, ada ular ini. Iya. Ada perlawanan, terus sampai tangga juga ambruk ketiban ular itu kan karena besar gitu loh Pak ularnya Pak. Tetangga saya juga kena tangannya, sampai sekarang masih sakit tangannya tetangga saya gitu loh Pak. Ularnya besar gitu Pak. Melilit di atas tarik menarik ya. Iya, damkarnya langsung tarik gitu loh Pak. Ini warga sebelumnya pada panik. Iya, panik semua Pak. Selanjutnya, petugas membawa ular sanca ini ke kantor damkar sektor Durensawit untuk diamankan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Pulau Talibu, Maluku Utara tewas dililit ular piton sepanjang 7 meter. Korban dililit ular saat berada di kebun untuk memindahkan ternak sapinya. Ular piton berukuran besar melilit seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Korban yang bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun, dililit ular saat hendak memindahkan sapi ternaknya. Namun hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban tak kunjung kembali ke rumah hingga sang suami khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah tiba di kebun, suami mendapati istrinya tewas dengan kondisi sebagian tubuh korban masih di dalam mulut ular. Melihat kejadian itu, suaminya berupaya menyelamatkan korban dengan cara memotong kepala ular menggunakan alat yang tersedia. Suami korban lalu mengeluarkan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular dalam kondisi meninggal dunia. Kini jasad korban telah dimakamkan di kampung halaman di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Tim Liputan Sinpo TV. Pemilik warung tewas terpanggang setelah warung miliknya yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar ratusan tabung gas dan bensin. Warung sekaligus tempat tinggal yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, terbakar. Seorang pemilik warung, Aida Yusefa, 52 tahun, yang juga merupakan pegawai honorer Sekwan Pemkot Palembang, tewas terpanggang saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik yang menyambar tabung gas yang diduga dalam keadaan bocor dan bensin yang tersedia di dalam warung. Petugas PMI dan Damkar Desa Sungai 2 membantu evakuasi jasad korban yang masih tergeletak di dalam warungnya. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, ditemani sang suami, Syarul. Aku dapat telepon dari adik aku, ini sudah terbakar, kami sini sudah terbakar. Oh, ini jualan apa bang? Jualan warung ini, warung Manisan. Manisan, iya. Oh itu. Bang, ada korban ya bang? Ada satu. Wanita apa? Perempuan. Perempuan itu. Itu letaknya di mana dia saat kejebak ya bang? Iya, kejebak. Oh itu.
nggak bisa keluar kan. Penyebab belum tahu bang? Belum tahu. Kanit Intelkam Polsek Rambutan membenarkan adanya kebakaran dan mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Bahwa benar telah terjadi kebakaran satu unit rumah, tempat penyimpanan diduga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korban yang Ada 1 orang ibu usia 50 tahun. Hingga saat ini polisi masih melakukan identifikasi di lokasi dan mengamankan ratusan tabung gas untuk dipindahkan di tempat yang lebih aman. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Warga dan para pekerja di sekilas kawasan tambang pasir di Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten digegerkan oleh penemuan jenazah seorang pria. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam. Suasana di area tambang pasir milik PT Pasir Alam Makmur Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, seketika ramai oleh warga dan petugas kepolisian. Warga dan petugas kepolisian menemukan jenazah seorang pria berinisial MA, 26 tahun, warga asal Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang kenek mobil truk tambang pasir yang ikut bekerja bersama kakak kandungnya. Saat pertama kali ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon mangga yang berada di dekat area saung peristirahatan. Peristiwa pilu ini pertama kali diketahui oleh Ndin, seorang sopir truk yang saat itu hendak buang air di sekitar lokasi. Awalnya saksi mengira korban hanya sedang berdiri biasa, namun saat tegurannya tidak direspon, saksi kemudian mendekat dan terkejut melihat korban sudah tewas tergantung. Sini mau buang air ke bawah tuh. Nah, saya lihat ada orang berdiri, saya samperin, saya tanya. Jadi dia nggak jawab, saya deketin. Ternyata dia udah gantung diri, udah ada tambang di lehernya. Lalu saya lari ke Pak Cecep laporan. Pak Cecep ada orang bunuh diri. Lalu saya mau Pak Cecep ke sini laporan. Awal Bapak tahu nggak itu orang sekitar sini atau gimana, orang luar? Nggak tahu saya cuma baru ke sini, baru 2 kali. Nggak tahu saya. Sebelumnya Pak pernah lihat nggak Pak dia bekerja di sini atau tidak? Belum pernah lihat. Sama sekali belum pernah lihat. Sama sekali. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Rangkas Bitung Polres Lebak Ibda Herman mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ini ditemukan sesosok mayat seorang laki-laki kan gitu. Adapun untuk lain-lainnya kita saat sekarang ini masih masih melakukan proses penyelidikan. Kita juga berkoordinasi dengan Dinapis Polres. Nanti lain-lainnya kita beritahukan setelahnya dilakukan pemeriksaan lebih jauh ya. Oke, siap, makasih Pak. Petugas kepolisian sektor Rangkas Bitung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Modus membeli, seorang pemuda mencuri tabung gas di toko kelontong di Jalan Swadaya Raya, Durensawit, Jakarta Timur, 10 Juni 2026 dini hari. Akibatnya 1 unit tabung gas 3 kg raib dibawa lari pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam rekaman kamera pengawas warung, terlihat seorang pemuda memakai topi mengenakan kaos biru datang ke warung Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Pemuda ini menyamar sebagai pembeli makanan di warung. Saat penjaga warung melayaninya, pelaku mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk barang yang lain. Namun, saat penjaga warung hendak mengambil barang yang ditunjuknya, pelaku langsung mengambil 1 unit tabung gas 3 kg. Usai mengambil tabung gas, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Menurut Rifki, penjaga warung, pelaku datang berdua naik motor bersama temannya. Temannya menunggu di motor dalam kondisi motor hidup dan satu lagi datang beraksi. Jadi kemarin tadi kejadiannya pagi sekitar kurang lebih jam 4. Dia datang berdua sama temennya. Yang satu temennya nungguin di motor. Motor belum dimatiin. Oh, dia udah standby ya? Iya, udah standby temennya sama di atas motor.
satunya lagi ke sini. Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temennya. Modusnya beli sesuatu. Apa yang dia beli? Indomie goreng sama apa ya, lupa saya. Kemudian untuk sana ngalihin. Iya, ngalihin, bener ngalihin. Habis itu setelah saya mau ke pojok sana, dia langsung ngambil gas, langsung pergi. Itu berapa biji tabung gas yang diambil? Satu biji. Korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan untuk warung lainnya agar waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hasil kunjungan Danantara ke Amerika Serikat Eropa menuai hasil positif. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini jadi momentum penting kedua negara mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden Steinmeier tiba di Istana Merdeka dengan penyambutan kenegaraan yang berlangsung hikmat dan juga meriah. Kendaraan Presiden Jerman memasuki halaman Istana Merdeka dengan pengawalan 120 pasukan berkuda yang terdiri atas 80 pasukan di depan kendaraan dan 40 pasukan di belakang kendaraan Presiden Jerman. Suasana penyambutan semakin semarak dengan sorak-sorai anak-anak sekolah yang juga menyerukan ucapan selamat datang serta penampilan tarian khas budaya Indonesia. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Jerman. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Steinmeier berjalan beriringan untuk memeriksa pasukan jajar kehormatan sebagai bagian dari rangkaian prosesi kenegaraan. Keduanya kemudian menyapa delegasi masing-masing negara, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier melaksanakan pertemuan empat mata untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan sektor-sektor masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia dan Jerman diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan bersama. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengundang Jerman untuk terlibat lebih luas dalam kerjasama yang mencakup pengembangan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang, hingga pembangunan infrastruktur nasional guna mendukung transformasi ekonomi dan hilirisasi industri RI. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang yang lebih luas bagi Jerman untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang Jerman sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Kerjasama tersebut dinilai relevan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan membangun ekosistem industri berbasis teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga mengundang perusahaan serta investor Jerman untuk berpartisipasi dalam pengembangan rantai pasok mineral strategis. Selain itu, Jerman diharapkan dapat turut ambil bagian dalam pengembangan infrastruktur nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang
Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita. Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan mineral kritis dan unsur tanah jarang sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilir. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, energi bersih, serta berbagai industri teknologi canggih di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan antara umumkan hasil lawatannya ke Amerika Serikat, sejumlah negara di Eropa dan Asia. Hasil kunjungan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis nasional. Alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana $1 miliar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih $4,6 miliar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan, karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita sedang tertekan, memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing. Kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Preneur Yayasan ProKids di Kota Malang, Jawa Timur. Kunjungan dilakukan untuk pastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar, efektif, dan tepat sasaran. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Preneur atau SPPG, Yayasan ProKids di Kota Malang, Jawa Timur, pada Jumat 12 Juni lalu. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampak nyata yang diterima masyarakat. SPPG Preneur Yayasan ProKids dinilai sebagai contoh praktik baik dalam penerapan standar operasional dan tata kelola program makan bergizi gratis. Kepatuhan terhadap standar dan SOP dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan pangan, higienitas, dan perlindungan kesehatan penerima manfaat. Selain itu, penyusunan menu dilakukan oleh chef berpengalaman yang bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi secara konsisten. Dudung juga meninjau langsung sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memantau distribusi makanan, rantai pasok, dan pemenuhan gizi secara real-time. Melalui sistem pengawasan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola program MBG atau makan bergizi gratis. Penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem distribusi hingga perluasan jangkauan penerima manfaat. Program makan bergizi gratis atau MBG terus disempurnakan pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, ada beberapa klaster dalam pelaksanaan program MBG yang harus pemerintah lakukan tata ulang. Langkah-langkah yang tengah diprioritaskan mencakup percepatan MBG di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Peningkatan layanan bagi kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Serta penataan anggaran yang lebih cermat bersama Kementerian Keuangan dan BGN. Termasuk tadi ada satu pembangunan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam 2 minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR merespon terkait rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh jika MBG bermanfaat bagi siswa dan siswi. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Salah satu diopsikan ialah melibatkan kantin sekolah dalam pengolahan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pihaknya mendukung penuh wacana tersebut jika memberikan manfaat bagi siswa maupun siswi. Menurutnya pengolahan MBG akan lebih bagus jika melibatkan banyak masyarakat, khususnya yang ada di sekolah. Dirinya menilai pada prinsipnya MBG juga akan meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikbudrismen menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silahkan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Dari Jakarta, Fahrizal dan Farskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau dan memanen hasil budidaya melon di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Sentra Kemensos sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau sekaligus memanen hasil budidaya melon di Sentra Terpadu Pangudi Luhur atau STPL Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 13 Juni 2026. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran sentra-sentra Kemensos sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Selain memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, sentra-sentra Kemensos kini memperluas cakupan sebagai pusat pemberdayaan. Di STPL Bekasi, pemberdayaan dikembangkan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Ratusan pohon melon dibudidayakan di greenhouse bersama berbagai komoditas lain
seperti alpukat, kelengkeng, anggur, mangga, pisang, dan terong. Dalam kunjungannya, Wamensos menuturkan, pengembangan berbagai usaha produktif di sentra merupakan implementasi dari paradigma bansos sementara berdaya selamanya, serta sebagai langkah untuk memakmurkan sentra melalui kegiatan yang memberikan manfaat. Hasilnya luar biasa, grade A, ya kita sudah coba semua, rasanya maknyus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melalui Perpres nomor 120 tahun 2025, pemerintah menghadirkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat dihadirkan untuk pastikan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena tidak sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Melalui Perpres nomor 120 tahun 2025, pemerintah menghadirkan sekolah rakyat guna memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya berfokus pada akademik, sekolah rakyat juga membangun karakter, mental, dan keterampilan hidup sebagai bekal masa depan. Sekolah rakyat merupakan program berbasis asrama yang memberikan pendidikan formal secara gratis, termasuk kebutuhan hidup peserta didik yang ditanggung penuh negara. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah hadirkan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya negara hadirkan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi anak di Indonesia. Program ini akan diakselerasi untuk menjangkau 71.744 sekolah demi pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah menghadirkan program revitalisasi satuan pendidikan. Program revitalisasi satuan pendidikan sebagai ikhtiar negara dalam menghadirkan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak di Indonesia. Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merencanakan sebanyak 11.744 satuan pendidikan penerima revitalisasi. Prioritas revitalisasi ialah satuan pendidikan terdampak bencana, satuan pendidikan wilayah 3T, serta satuan pendidikan yang rusak berat. Progres penyaluran bantuan terus berjalan. Sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 8.503 satuan pendidikan atau 72% dari target satuan pendidikan dengan nilai bantuan 3,69 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden, tambahan sasaran program revitalisasi tahun 2026 ditargetkan menjadi 71.744 satuan pendidikan. Khusus wilayah bencana, sedang dibangun sebanyak 3.101 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 2,97 triliun. Sesuai arahan Presiden Prabowo, di akhir tahun 2026, program ini akan diakselerasi untuk menjangkau 71.744 sekolah demi pemerataan mutu pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri PU Dodi Hanggodo optimis pembangunan sekolah rakyat Aceh 2 di kota Subulu Salam dapat segera difungsikan. Progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 60% dan menunjukkan perkembangan positif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo optimistis pembangunan sekolah rakyat Aceh 2 di kota Subulu Salam dapat segera difungsikan meski sempat menghadapi kendala pengadaan material konstruksi akibat tantangan logistik di wilayah perbatasan. Menurut Dodi, letak Subulu Salam yang jauh dari pusat distribusi material membuat pengiriman baja dan juga material berat membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan daerah lain. Memang transportasi ke sini cukup menyulitkan lah untuk misalnya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun ke sini cukup susah. Saat meninjau proyek pada Sabtu 13 Juni 2026, Dodi mengaku turun langsung untuk mencari solusi percepatan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan penggunaan struktur beton dan juga beberapa bagian bangunan guna mengurangi ketergantungan terhadap material baja. Dodi menyebut progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 60% dan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Ia optimistis proyek dapat selesai tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Menyarankan tadi coba ditambah supaya metode kerjanya mungkin sebagian titik nggak 100% pakai besi tapi diganti sebagian menjadi beton. Berdasarkan laporan per 13 Juni 2026, ketersediaan material di lokasi telah mencapai sekitar 62%, sementara sisanya masih dalam proses pengiriman. Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah menerapkan berbagai strategi, mulai dari pengiriman material melalui jalur laut dan udara, penyediaan patching plane di area proyek, penambahan alat berat, hingga dukungan personel TNI.
Sekolah rakyat Aceh 2 dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektar oleh PT Waskita Karya, Tbk dengan nilai kontrak 453,3 miliar rupiah. Kawasan pendidikan terpadu ini akan dilengkapi gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, lapangan mini soccer, lapangan basket dan juga voli, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. .574 peserta ekspedisi Patriot diterjunkan ke kawasan transmigrasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita ke Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan penanaman bambu nasional. Gerakan penanaman bambu Nusantara 2026 untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menghadiri gerakan menanam bambu Nusantara 2026. Di Yayasan Bambu Indonesia Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu siang 2026. Pemerintah menargetkan penanaman puluhan juta batang bambu di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari gerakan Tobat Nasional Ekologis. Saat ini sekitar 5.000 batang bambu telah ditanam di lokasi kegiatan. Selain bambu, pemerintah juga menetapkan target penanaman 2 miliar pohon secara nasional dengan bambu sebagai salah satu tanaman prioritas utama. Gerakan ini menjadi penting mengingat kondisi lingkungan hidup Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Dari total 3,4 juta hektar kawasan mangrove nasional, sekitar 700.000 hektar diantaranya berada dalam kondisi rusak dan bermasalah. Pemerintah menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem, baik bambu maupun mangrove, menjadi prioritas mendesak dalam agenda lingkungan hidup nasional. Menyatakan bahwa gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang paling utama milik masyarakat. Dan ini adalah bukti. Kegiatan seperti ini akan tentunya kita dorong terus, karena pada dasarnya memang tersebar di banyak tempat. Ya, di sini menspesialkan untuk masalah bambu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan target minimal 1 hektar lahan bambu per kecamatan di seluruh Indonesia. Menteri Jumhur juga meminta Yayasan Bambu Indonesia memperbanyak ketersediaan bibit dan memperluas jaringan sumber daya manusia yang memahami budidaya bambu. Di sisi lain, gerakan rehabilitasi mangrove turut diperkuat mengingat mangrove mampu menyerap karbon dioksida 4 kali lipat dibandingkan dengan tanaman biasa sekaligus menjadi sumber nafkah bagi masyarakat pesisir. Pemerintah memastikan gerakan menanam bambu Nusantara akan terus digulirkan di berbagai daerah sebagai wujud komitmen bersama memuliakan bumi. Peringatan Hari Mangrove Nasional pada 26 Juli 2026 akan menjadikan momentum memperkuat gerakan rehabilitasi ekosistem secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petani Papua mendukung program cetak sawah rakyat untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini dinilai mampu menjawab perubahan kebutuhan pangan masyarakat. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Program cetak sawah rakyat yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat dukungan dari petani di Papua. Program tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia. Kepala Kampung Tokas Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Markus Homer mengatakan, masyarakat menyambut baik pembukaan 3.700 hektar lahan sawah melalui program cetak sawah rakyat. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru memberikan harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah perubahan pola konsumsi, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat
untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Nah, jadi generasi kami ya sudah berubahan, sudah canggih, masyarakat tidak bisa, generasi tidak bisa berada dalam makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh mungkin nasi, tapi karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah pangan. Satu lokasi, satu tempat kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Nah, maka itu kemarin ya kami di Sorong Selatan ya kami terima 3.700 hektar yang kemarin sudah dikerja 2025. Sudah percetakan sawah, tinggal kami 2026 kita siap mau tanam. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kampung Molase Distrik Lamono, Papua Barat Daya, Elias R. Semi, menilai program cetak sawah rakyat berpotensi meningkatkan perekonomian warga sekaligus memperkuat ketersediaan pangan. Diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi yang akar rumput di bawah. Dan mereka punya hidup mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno menyebut, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi petani dan diharapkan terus didukung dengan sarana serta prasarana pertanian yang lebih lengkap. Yang sudah untuk pengelolaan sawah, sedangkan untuk kita panen hasil dari setelah kita tanam itu belum ada, seperti mesin panen itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah terus kita tanam. Dukungan petani terhadap program cetak sawah rakyat menunjukkan optimisme masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi terus mendorong peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk memperkuat program transmigrasi yang kini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan peningkatan kapasitas ASN dan non-ASN dilakukan agar aparatur memiliki integritas serta berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel, loyal, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Program ini disampaikan saat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Denpasar, Bali. Menurut Wamentrans, peningkatan kinerja ASN harus berfokus pada pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing, pemenuhan target program dalam APBN, serta pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Viva Yoga juga menegaskan program transmigrasi hingga kini telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Kami dari Kementerian Transmigrasi datang di Balai Transmigrasi Denpasar. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kapasitas pegawai ASN dan non-ASN agar lebih untuk memiliki integritas di dalam bekerja yang berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kemudian loyal, kompeten, adaptif, dan dapat berkolaborasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita beranggapan bahwa ASN di Kementerian Transmigrasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjalanan bangsa. Lebih lanjut, Wamentrans meyakini ASN yang profesional dan program transmigrasi yang berorientasi kesejahteraan dapat menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika global. Dari Denpasar, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi kembali menjalankan program Ekspedisi Patriot sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai perguruan tinggi untuk menerapkan hasil riset dan mendorong inovasi di daerah transmigrasi.
Pada tahun ini, Kementerian Transmigrasi telah menugaskan tim ekspedisi Patriot ke 54 kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Sebanyak 1.574 peserta akan diterjunkan dengan dukungan 10 perguruan tinggi nasional serta sejumlah perguruan tinggi daerah. Wamen Transmigrasi Viva Yoga mengatakan program ini menjadi tindak lanjut dari hasil riset yang telah dilakukan pada tahap pertama ekspedisi Patriot tahun 2024. Berbagai rekomendasi dan juga temuan yang dihasilkan akan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Implementasi tersebut meliputi penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat dan disesuaikan dengan produk unggulan masing-masing kawasan dengan fokus program pada sektor tanaman pangan, bidang maritim, perkebunan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Kalau tim ekspedisi Patriot itu kita tugaskan di 54 kawasan transmigrasi, ya, 54 kawasan. Ada sekitar 1.574 peserta tim ekspedisi Patriot yang kita terjunkan, yang berasal dari seluruh perguruan tinggi dengan mitra 10 perguruan tinggi nasional dan beberapa perguruan tinggi daerah. Tujuannya adalah untuk melakukan implementasi dari riset-riset yang telah dilakukan pada tim ekspedisi Patriot tahap pertama tahun 2025, itu kan sudah ada rekomendasi dan hasilnya. Nah, kita akan melakukan implementasi dari rekomendasi itu dalam rangka untuk pengembangan inovasi dan penggunaan teknologi tepat guna yang ada di seluruh kawasan sesuai dengan produk unggulan di kawasan transmigrasi itu. Melalui program ini, Kementerian Transmigrasi berharap dapat terbentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan inovasi, serta mempercepat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat di kawasan transmigrasi. Dari Denpasar, Bali, Sri Dewi Andayani Ronabayu, Simpo TV, melaporkan. Pemerataan pembangunan terus dihadirkan hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil di tanah air. Di Kabupaten Kaur Bengkulu, jembatan gantung Garuda kini telah rampung 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan gantung Garuda di Desa Pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Bengkulu resmi rampung dan kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, membuka akses daerah pedesaan, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok tanah air. Kehadiran jembatan Garuda menjadi kabar baik bagi warga yang selama ini mengalami kendala akses akibat kondisi geografis di wilayah tersebut. Kini jembatan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga memudahkan petani mengangkut hasil panen dan memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain mendukung perekonomian warga, jembatan ini juga diharapkan mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, serta mempercepat jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Masyarakat menyambut hadirnya jembatan dengan penuh antusias dan rasa syukur, serta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan gantung Garuda di wilayah mereka. Terima kasih kepada Bapak Presiden telah membangun jembatan di Desa Pelajaran 2, Kabupaten Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning. Terima kasih Bapak Presiden bersama TNI yang telah membangun jembatan perintis Garuda di desa kami Pelajaran 2. Terima kasih. Ciana Bila, Simpo TV, melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan meninjau usulan pembangunan ruas Jalan Serindang Bukit Segoler di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diusulkan melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Pengantaran dari makan bergizi gratis hari ini baru 1 SMP ini yang memungkinkan, sedangkan 3 SD tadi tidak bisa karena akses jalan. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra Putra bersama dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum meninjau langsung kondisi ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler di Kabupaten Sambas. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres impres jalan daerah dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai salah satu daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Sambas dinilai memiliki posisi yang strategis, sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu usulan dari Kabupaten Sambas, jalan daerah di Bukit Segoler dan dusun apa Pak? Desa apa lagi Pak? Serindang. Desa Serindang, ya kan? Kita meninjau lokasi, ternyata memang jalannya memang sangat-sangat membutuhkan tadi ya perbaikan jalan daerah tadi, dan di sini tadi sesuai disampaikan sebelumnya
Tadi tujuannya pertama, bagaimana kita bisa membantu menuju swasembada pangan. Di belakang ini kita lihat sekeliling kita semua sawah. Itu satu. Yang kedua juga bagaimana kita swasembada air ya. Tadi bagaimana kita lihat di sini juga sekeliling banyak daerah-daerah irigasi tadi yang kita perlu dukung. Yang ketiga juga terkait dengan tematik tadi. Terkait dengan tematik pendidikan, ada sekolah, ada SMP 1 dan ada 3 SD di belakang sana ya, yang ke arah bukit, yang satu ke kiri, yang dua ke arah kanan. Nah, kemudian juga tentunya terkait dengan bagaimana agar memudahkan pengantaran tadi. Pengantaran dari makan bergizi gratis. Hari ini baru 1 SMP ini yang memungkinkan, sedangkan 3 SD tadi tidak bisa karena akses jalan. Berdasarkan hasil peninjauan ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 5,4 km, yang mana sepanjang 2,4 km telah dibangun pemerintah daerah. Sedangkan 3 km sisanya diusulkan mendapatkan dukungan pembangunan melalui program Impres Jalan Daerah. Dengan adanya persetujuan dan dukungan pendanaan pemerintah, berharap pembangunan jalan Serinang Bukit Seguler dapat segera direalisasikan sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dari Sambas, Kalimantan Barat, redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut program makan bergizi gratis dan papan digital mampu tingkatkan motivasi belajar siswa. Kedua program Presiden dinilai berdampak positif pada kehadiran, semangat, dan prestasi akademik siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan program makan bergizi gratis dan pemanfaatan papan digital di sekolah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan sejumlah penelitian, kedua program tersebut berdampak positif terhadap motivasi belajar, kehadiran siswa, dan capaian akademik. Usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Mukti mengungkapkan bahwa MBG juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter yang telah terintegrasi dalam modul pembelajaran. Hingga 10 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau 80,7% siswa atau sekitar 43 juta dari total lebih dari 53 juta peserta didik di Indonesia. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Selain MBG, pemerintah terus memperkuat transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi interaktif flat panel. Sepanjang 2025, sebanyak 288.865 unit IFP telah disalurkan ke sekolah-sekolah dan kini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Interaktif flat panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan termasuk pembaruan buku ajar agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Mendikdasmen, Abdul Muti menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam menaikkan tunjangan guru honorer atau non-ASN dan guru ASN. Adapun nantinya gaji dan tunjangan guru akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulannya. Bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan.
Mendikdasmen menuturkan pemerintah akan menaikkan tunjangan guru honorer atau non-ASN dan guru ASN. Adapun nantinya gaji dan tunjangan guru akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulannya. Mukti menambahkan kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan guru-guru di Indonesia. Menurutnya, khusus guru non-ASN, tunjangannya akan dinaikkan 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Sementara itu, Mukti menegaskan tunjangan guru ASN akan diberikan dengan besaran sesuai gaji pokok masing-masing. Mukti pun menegaskan skema transfer langsung ini merupakan suatu terobosan. Transfer langsung ini menunjukkan komitmen Presiden memangkas proses birokrasi dan memberikan guru manfaat langsung. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Dalam kesempatan ini, Mukti juga mengungkapkan pemerintah akan membuka beasiswa di jenjang yang sama dengan kuota 150.000 guru pada tahun ini. Adapun nominal beasiswa yang diberikan sebesar 3 juta rupiah per semester. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Armenia bangun patung Yesus tertinggi di dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Pemkot Bogor resmikan peraturan wali kota atau perwali terkait pembatasan usia angkutan perkotaan atau angkot yang berusia lebih dari 20 tahun dilarang beroperasi. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan dalam perwali tersebut sudah merangkum seluruh masukan, saran, kritik dari para pengusaha maupun pengemudi angkot. Kan sudah kita berikan waktu cukup lama dari sejak perda diketok palu sampai dengan perwali hari ini. Nah, jadi proses ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan di satu sisi, tetapi di satu sisi yang lain tentu kita lakukan langkah dialog yang konstruktif. Pemerintah Kota Bogor telah menandatangani peraturan wali kota nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan umum dalam trayek. Pada perwali nomor 11 tahun 2026 tersebut, Pemkot Bogor melarang angkutan kota atau angkot yang berusia 20 tahun atau lebih untuk beroperasi. Kan sudah kita berikan waktu cukup lama dari sejak perda diketok palu sampai dengan perwali hari ini. Nah, jadi proses ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan di satu sisi, tetapi di satu sisi yang lain tentu kita lakukan langkah dialog yang konstruktif. Dan alhamdulillah hari ini kita tanda tangan perwali tentang pembatasan usia teknis angkutan perkotaan, diiringi dengan langkah-langkah pembatasan langsung nanti melalui operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan di atas usia 20 tahun tidak boleh lagi beroperasi di Kota Bogor. Ya. Jadi harapan masyarakat tidak ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Secara teknis, secara resmi, mulai hari ini kita berlakukan langkah pembatasan yang lebih tegas. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan dalam perwali tersebut sudah merangkum seluruh masukan, saran, kritik dari para pengusaha maupun pengemudi angkot. Pemkot Bogor sudah memberikan kesempatan bagi angkot berusia 20 tahun atau lebih selama 3 tahun semenjak peraturan daerah atau Perda nomor 8 tahun 2023. Perwali tersebut dibuat agar tidak terjadi penumpukan angkot yang ngetem sembarangan. Selain itu juga untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Pemkot akan menghitung jumlah angkot yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu Pemkot Bogor akan menyesuaikan kebutuhan angkutan pada setiap trayeknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Komnas PA DKI Jakarta Cornelia Agatha mengaku siap mengawal kasus perundungan yang menimpa MWP, bocah berusia 6 tahun di Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Selain memastikan proses hukum berjalan dan hak korban terpenuhi, Komnas PA DKI juga akan melakukan pemulihan psikis dan fisik korban. Kasus perundungan yang dialami bocah berusia 6 tahun berinisial MWP di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat menarik perhatian berbagai pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak DKI Jakarta. Ketua Komnas PA DKI Jakarta, Cornelia Agatha, menjenguk korban di kediaman keluarganya di Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Cornelia memastikan akan mengawal kasus perundungan yang dialami korban. Menurutnya, proses hukum kasus tersebut harus jelas, mengingat aksi perundungan yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Selain mengawal proses hukumnya, Komnas PA DKI juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk memulihkan psikis dan fisik korban. Mengingat luka di bagian kepala membuat korban masih kerap menangis saat malam hari karena merasakan sakit. Kita datang hari ini untuk memberikan atensi dan juga Ibu sudah melakukan pelaporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat, lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Tentunya pemulihan psikologis ya, tapi juga ini karena kemarin kan juga kondisinya ini cukup memprihatinkan ya. Tentunya kesehatan, kondisi fisik kesehatannya itu juga harusnya diutamakan saat ini gitu, karena anak ini juga korban mengalami selain trauma secara psikis juga korban itu mengalami beberapa gangguan kesehatan nih Ibu ya. Iya, gitu. Dan juga kalau malam tidur tuh juga masih suka demam, terus nangis, terus ya trauma lah gitu. Sementara ayah korban meminta proses hukumnya tetap berjalan demi keadilan. Meski sebelumnya pihak keluarga kedua terduga pelaku sempat meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Atis Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi, buat ya damai atau gimana. Tapi tetap dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja. Kasus perundungan dialami korban saat tengah bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Secara paksa, kedua pelaku berusia 14 tahun dan 18 tahun menggotong dan menggesekkan selangkangan korban ke tiang lampu taman. Korban seketika tidak sadarkan diri lantaran tersengat aliran listrik dari sebuah kabel yang terkelupas. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sebuah destinasi wisata baru di Peru Selatan jadi perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Objek wisata panorama Huayhuacal yang baru dibuka ini dijuluki sebagai tembok besar China versi Andes karena bentuknya yang mirip dengan ikon terkenal di China. Objek wisata panorama Huayhuacal resmi dibuka pekan lalu di distrik San Pedro de Cacora, Provinsi Abancay, Peru. Rekaman video menunjukkan jalur yang membelah lereng pegunungan dan memanjang di atas ngarai Apurimac, salah satu ngarai terdalam di dunia. Struktur ini dilengkapi sejumlah titik pandang dan pagar pengaman yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan gunung Padreyok yang bersalju serta keindahan alam sekitarnya. Karena bentuknya yang menyerupai tembok besar Cina, banyak pengunjung menjulukinya sebagai Great Wall of China versi pegunungan Andes. Pemerintah regional Apurimac menyebut pembangunan kawasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Peru Selatan. Menurut data media lokal, destinasi baru ini saat ini menarik antara 150 hingga 200 pengunjung setiap hari. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan pemandangan yang ditawarkan dan sensasi berjalan di struktur yang dianggap mirip dengan tembok besar Cina. Objek wisata panorama Huayhuacal merupakan bagian dari sirkuit wisata Ngarai Apurimac yang terdiri dari 9 struktur wisata. Pembangunan proyek ini telah menelan investasi sekitar 15 juta sol atau setara lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Hamparan bunga lavender yang mekar di desa Arashenda, Georgia jadi daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan serta mengabadikan momen di tengah lautan warna ungu yang memanjakan mata. Musim mekar lavender resmi dimulai di desa Arashenda, Georgia dan langsung menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Beberapa pengunjung berjalan di antara hamparan lavender yang sedang berbunga, serta berfoto dengan latar pemandangan yang menyerupai pedesaan Eropa. Keindahan warna ungu dan aroma khas bunga ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan menyegarkan. Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок. Selain menawarkan pemandangan yang menawan, kawasan ini juga menjadi tempat pelepas penat bagi warga yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Banyak pengunjung menilai suasana ladang lavender memberikan ketenangan dan pengalaman yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Потрясающе. Тут очень тепло, очень красиво. Я очень рада выбраться из города, всего полчаса езды. Ощущение, как будто бы ты в какой-то прекрасной европейской деревне. Лаванда вокруг. Замечательный воздух. Очень милое окружение. Очень теплые эмоции. И чувствую себя замечательно. Lavender tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga memiliki aroma yang memberikan efek menenangkan bagi tubuh dan pikiran. Teknik aromaterapi dengan menghirup aroma lavender dapat membantu memberikan rasa relaksasi. ესეთი რაღაც მასწავლეს არომათერაპიისთვის ამ ბუჩქებს ესე ხელით შეეხებიან ხოლმე ვსუბუქად და შემდეგ უნდა ისუნთქო ეს არომატი. იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, დამამშვიდებელი მოქმედება აქ ადამიანზე და ესე თქვა ნერვულ სისტემაზე ძალიან კარგად მოქმედებს და აი ეს უნდა გამოძრაო, აი ეს ვსუბუქად და მე უნდა ისუნთქო და არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს. Musim mekar lavender di kawasan ini berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus. Selain menjadi objek wisata, lavender juga dimanfaatkan untuk produksi minyak astiri alami, produk pewangi, farmasi, dan bahan tambahan industri pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Armenia tengah menyiapkan pembangunan patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Monumen raksasa ini digadang-gadang jadi ikon baru pariwisata negara tersebut dan akan melampaui rekor patung Yesus tertinggi yang ada saat ini. Rekaman video memperlihatkan bagian-bagian patung Yesus Kristus yang tengah dipersiapkan untuk proses pemasangan di Armenia. Setelah rampung, patung ini akan memiliki tinggi sekitar 101 meter, termasuk podium penyangganya. Pematung Armen Salvenian menjelaskan bahwa lebih dari 200 desain diajukan dalam kompetisi untuk menentukan rancangan terbaik patung tersebut. Setelah desainnya terpilih, tim besar yang terdiri dari puluhan tenaga ahli mulai mengerjakan proyek ini selama hampir 1,5 tahun. Menurut Salvenian, sekitar 40 orang terlibat dalam proses persiapan dan pembuatan patung dengan masing-masing memiliki tugas khusus. Ia menyebut proyek ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Armenia dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi banyak warga. Pembangunan monumen ini digagas oleh politikus dan pengusaha Armenia Gagik Syarukan. Pemerintah Armenia berharap kehadiran patung raksasa ini dapat meningkatkan daya tarik wisata dan mendatangkan lebih banyak pengunjung dari berbagai negara. Saat ini, salah satu patung Yesus terbesar yang telah berdiri berada di Indonesia, yaitu patung Yesus Kristus Penyelamat di Sumatera dengan tinggi mencapai 61 meter. Jika selesai dibangun sesuai rencana, monumen Yesus Kristus di Armenia akan menjadi yang tertinggi di dunia dan diharapkan menjadi ikon baru pariwisata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan relawan turun langsung membersihkan Sungai Yamuna di New Delhi, India. Aksi besar-besaran ini jadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk pulihkan kondisi salah satu sungai paling penting di negara tersebut. Pemandangan berbeda terlihat di sepanjang bantaran Sungai Yamuna di New Delhi. Ratusan relawan bergotong royong memungut sampah, menyapu area tepi sungai, dan mengangkut kantong-kantong besar berisi limbah yang menumpuk di kawasan tersebut. Dari udara terlihat kapal pengangkut sampah menyisir permukaan sungai untuk mengangkat limbah yang mengapung.
Sementara petugas penyelamat dan tim keamanan disiagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman. Aksi bertajuk Yamuna Riverfront Cleanland Campaign ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi sosial, komunitas lingkungan, hingga relawan dari berbagai kelompok. यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारी सबकी आस्था जुड़ी है यमुना जी के साथ और संस्कृति में हमें ये सिखाया गया है कि नदियाँ ही हमारी माँ भी हैं और आज उसी माँ के ये सुपूत यहाँ पर आए हैं और बस बहुत अच्छा लग रहा है, पुण्य का काम है। मैं तो सभी से कहूँगी, दिल्ली वासियों से, जो भी अपने घर में वो आएँ और ऐसे ही हम श्रमदान करें, तभी हम अपनी दिल्ली को साफ और स्वच्छ कर सकते हैं। और यमुना जी के लिए मैं बस यही कहूँगी कि आज आप जो देख रहे हैं, जैसे जैसे लोग सजग हो रहे हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में बिल्कुल साफ स्वच्छ यमुना जी हमें देखने को। Penyelenggaraan menyebut sedikitnya ratusan orang terlibat dalam kegiatan ini pada hari pertama. Mereka berhasil mengangkut ratusan ton sampah yang selama ini mencemari aliran sungai Yamuna. Para relawan berharap aksi ini menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk ikut menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. आज हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमें देख रहे होंगे, हमारे रिलेटिव भी हमें देख रहे होंगे, हमारे आस पड़ोस वाले भी हमें देख रहे होंगे। और मैं चाहूँगी एक कैमरा इधर को घुमा के दिखाएं ताकि ये पता चले कि हम लोग कितना काम यहाँ पर सुबह से आके कर रहे हैं। सभी देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमारे देश को साफ करने के लिए, हमारी गंगा मैया को, हमारी यमुना मैया को साफ करने के लिए इतना काम किया, तो हम पहले बढ़कर काम करें, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे इससे सीखेंगे। Aksi pembersihan ini didukung pemerintah daerah melalui Delhi Jal Board dan Municipal Corporation of Delhi. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis Yamuna sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air bagi jutaan warga di kawasan ibu kota India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kota Kazan di Rusia tengah bersiap menyambut penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN 2026. Sejumlah landmark ikonik kota ini tampil memukau jelang perhelatan diplomasi yang akan mempertemukan para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN. Rekaman udara dan kamera 360 menampilkan keindahan berbagai ikon arsitektur dan destinasi bersejarah di kota Kazan. Beberapa landmark yang menjadi sorotan antara lain Agriculture Palace, Teater Opera dan Balet Musa Jalil, Kremlin Kazan, serta Jalan Mauman yang menjadi pusat aktivitas kota. Masjid Kul Sharif, salah satu simbol terkenal Kazan, juga terekam secara detail melalui teknologi kamera tersebut. Kazan akan menjadi tuan rumah KTT Rusia ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Rusia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN saat ini terdiri dari 11 anggota, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Penyelenggaraan KTT diharapkan menjadi momen penting dalam memperkuat dialog politik, ekonomi, dan kerjasama strategis antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Selain menjadi pusat pertemuan internasional, Kazan juga memanfaatkan momen ini untuk menampilkan kekayaan budaya dan keindahan arsitektur kota kepada dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Transmigrasi FIFA Yoga Mauladi hadiri musyawarah wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Bali. Kegiatan ini jadi ajang untuk memperkuat peran dan pengabdian dalam pembangunan bangsa. Musyawarah wilayah KAHMI Bali dihadiri berbagai tokoh nasional dan daerah, termasuk Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Profesor Abdullah Puteh. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi FIFA Yoga Mauladi menyampaikan bahwa kami memiliki peran penting sebagai wadah bagi para alumni HMI untuk terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Selain memberikan dukungan kepada kader HMI yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kami juga menjadi forum silaturahmi yang mendorong pengembangan ide, gagasan, dan intelektualitas para anggotanya.
Di KHMI itu alumni HMI tujuannya adalah satu, untuk membantu adik-adik HMI di bidang perkaderan, yang kedua sebagai forum silaturahmi yang mengembangkan ide, gagasan, dan intelektualitas, yang ketiga untuk lebih meneguhkan lagi pengabdian KHMI di medan pengabdian, apakah itu di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, di partai politik, di kampus, di lembaga keagamaan, lembaga sosial, yang intinya bahwa menghadirkan nilai keislaman dan nilai keindonesiaan yang inklusif, yang harmonis, yang mengembangkan toleransi, keberagaman, dan semuanya itu berorientasi kepada peningkatan kemajuan dalam membangun peradaban Indonesia. Melalui musyawarah wilayah ini, KHMI Bali diharapkan dapat terus memperkuat konsolidasi organisasi, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam membangun peradaban Indonesia yang maju, inklusif, dan berlandaskan semangat kebangsaan. Dari Denpasar, Bali, Sri Devi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Poros Indonesia atau Perapit menggelar pendidikan khusus profesi advokat bekerja sama dengan Universitas Krishna Dwi Payana. Kegiatan ini bertujuan mencetak calon advokat yang berintegritas, profesional, dan memiliki pemahaman hukum, serta etika profesi yang kuat. Perhimpunan Advokat Poros Indonesia atau Perapin menggelar pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA bekerja sama dengan Unkris. Program ini diselenggarakan untuk membekali calon advokat dengan pengetahuan hukum, keterampilan praktik berbicara, serta pemahaman mendalam mengenai etika profesi advokat. Ketua Umum Perapin Gayus Lumbun juga mantan Hakim Agung menegaskan bahwa tujuan utama PKPA adalah melahirkan advokat yang berintegritas dan mampu menjadi pilar penguat hukum serta demokrasi di Indonesia. Gayus menjelaskan saat ini jumlah organisasi advokat di Indonesia terus bertambah dan mencapai puluhan organisasi. Namun menurutnya, perkembangan profesi advokat tidak boleh hanya berfokus pada kuantitas, melainkan harus penguatan kualitas, keilmuan, dan etika profesi. Melalui PKPA ini, Perapin berharap dapat mencetak advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia. Etika hukum terutama advokat memang berjumlah banyak untuk orang yang ingin menggalang advokat dengan organisasi yang sampai 57 kalau tidak salah. Nah, tetapi tentu kita tidak berhenti di kuantitas ya saja, tapi kualitasnya perlu dibangun. Kualitas ini ada dua, kualitas keilmuan dan kualitas etika advokat untuk kerja di profesi advokat. Yang perlu dibangun, kelas inilah mungkin diharapkan bisa membangun keduanya, keilmuan dan etika advokat dalam praktek. Salah satu peserta PKPA, Boni Hargens, menilai penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh budaya dan mentalitas aparat penegak hukum. Menurut Boni, kehadiran komunitas advokat yang berintegritas juga memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Karena itu, program pendidikan khusus profesi advokat dinilai menjadi langkah penting untuk melahirkan advokat yang profesional, beretika, dan mampu menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia itu bukan hanya bicara soal transformasi budaya dan mentalitas dari penegak hukum, tapi juga bicara soal kehadiran komunitas advokat yang berintegritas. Karena advokat juga memainkan peran sentral di dalam criminal justice system. Nah, inilah dasar kenapa saya sekolah hukum dan juga mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, saya bangga dengan Perapin ini. Kebetulan kita menjadi angkatan pertamanya. Semoga ke depan kita bisa berkontribusi di dalam menghadirkan komunitas hukum, komunitas advokat yang benar-benar berintegritas, yang melayani keadilan untuk kemanfaatan yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat. Melalui PKPA ini, Perapin berharap dapat mencetak advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Empat warga Palestina meninggal dunia dalam serangan terbaru Israel. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, ribuan warga dan wisatawan memadati jalan utama kota Meksiko untuk menyaksikan Parade Akbar Piala Dunia. Perayaan ini menampilkan perpaduan unik antara semangat sepak bola dan kekayaan budaya tradisional Meksiko. Ribuan orang memadati Paseo de la Reforma, salah satu jalan paling ikonik di kota Meksiko, untuk menyaksikan Parade Akbar Piala Dunia 2026. Parade menampilkan beragam atraksi budaya yang menggambarkan kekayaan tradisi Meksiko, mulai dari balon raksasa, tarian daerah, hingga penampilan musik yang memeriahkan suasana. Salah satu atraksi yang menyita perhatian adalah sosok Quetzalcoatl, ular berbulu legenda dalam mitologi Meksiko, yang ditampilkan dalam bentuk figur inflatable berukuran raksasa. Para seniman dan penampil juga tampak mengenakan hiasan kepala tradisional serta berjalan bersama berbagai kendaraan hias yang mewakili beragam daerah di Meksiko. Tak hanya menonjolkan budaya lokal, parade juga menampilkan instalasi seni yang terinspirasi dari perayaan Hari Kematian atau Day of the Dead. Dalam instalasi tersebut terlihat gambar legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, berdampingan dengan sosok Katrina dan Katrin, ikon budaya populer Meksiko. Penyelenggara menyebut parade ini dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Meksiko kepada ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang selama gelaran Piala Dunia. Meski berlangsung di tengah euforia Piala Dunia, sejumlah warga menilai momen ini juga menjadi kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada dunia. Parade Akbar Piala Dunia jadi salah satu dari serangkaian acara budaya yang digelar di kota Meksiko untuk menyambut kedatangan ribuan pengunjung selama turnamen berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana haru dan penuh semangat mewarnai keberangkatan tim nasional Iran dari Tijuana menuju Amerika Serikat untuk menjalani laga perdana Piala Dunia 2026. Para pendukung memberikan dukungan terakhir di tengah tantangan non-teknis yang dihadapi tim Meli. Rekaman video pada Minggu 14 Juni 2026 menunjukkan para pemain timnas Iran naik ke dalam bus menuju Bandara Internasional Tijuana. Di luar hotel, para pendukung melambaikan bendera Iran dan meneriakkan dukungan. Sejumlah pemain terlihat membalas sapaan dengan senyum sebelum meninggalkan lokasi menuju pertandingan pertama grup G melawan Selandia Baru. Seorang pendukung menyebut tim Iran menunjukkan keteguhan di tengah berbagai tantangan di luar lapangan. Menurutnya, situasi yang dihadapi bukan hanya soal persiapan teknis, tetapi juga menjadi beban emosional bagi para pemain. Pendukung lain menilai pola perjalanan lintas negara yang harus dijalani Iran berpotensi mengurangi waktu pemulihan fisik para pemain. Selama turnamen berlangsung, Iran memilih menjadikan Tijuana sebagai basis pemusatan latihan dan akan bolak-balik ke Amerika Serikat untuk menjalani setiap pertandingan. Setelah menghadapi Selandia Baru, tim Meli dijadwalkan bertemu Belgia pada 21 Juni di Los Angeles dan menutup fase grup melawan Mesir di Seattle pada 27 Juni. Keberangkatan tim berlangsung dengan pengamanan ketat menjelang debut mereka di panggung Piala Dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Euforia Piala Dunia 2026 terasa kuat di kota Monterrey, Meksiko. Para pendukung Swedia dan Tunisia memadati kawasan sekitar stadion dengan musik, tarian, dan yel-yel menjelang pertandingan fase grup F. Ratusan hingga ribuan pendukung dari kedua negara tampak memadati jalanan menuju Stadion Monterrey. Para pendukung Swedia mengenakan atribut berwarna kuning dan biru, sementara fans Tunisia tampil dengan dominasi warna merah dan juga putih. Suasana semakin meriah dengan kehadiran warga lokal Meksiko yang ikut bergabung dan menyambut para pengunjung dari berbagai negara. Sejumlah pendukung Swedia mengaku antusias menyaksikan Piala Dunia kembali digelar di kawasan Amerika. Mereka juga optimistis tim nasional Swedia mampu meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, para pendukung Tunisia menyampaikan apresiasi atas keramahan masyarakat Meksiko selama mereka berada di negara tersebut. Mereka menyebut hubungan hangat yang terjalin membuat suasana Piala Dunia menjadi semakin berkesan. We're always good in when the World Cup is in the Americas. We're playing tonight. I mean, we have to win. Thanks to all the Mexican people. They are so friendly, so nice. We are like brothers. I hope everything is going well. Setelah pesta dan dukungan meriah dari para penggemar, Swedia berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Swedia yang akan menghadapi Belanda pada 20 Juni mendatang.
Sementara itu Tunisia akan berusaha bangkit dan menjaga peluang lolos saat menghadapi Jepang dalam laga berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Demam Piala Dunia tak hanya terasa di negara peserta, di negara bagian Kerala, India, seorang penggemar berat timnas Brasil menunjukkan dukungannya dengan cara yang unik. Seorang penggemar timnas Brazil di Kerala, India menjadi perhatian menjelang laga pembuka Seleção di Piala Dunia 2026. Pria bernama Suher yang berusia 45 tahun itu mengubah rumah dan mobil miliknya dengan warna khas Brazil, yaitu biru, hijau, dan kuning. Tak hanya itu, mobil Mitsubishi miliknya juga dihiasi gambar sejumlah pemain timnas Brazil serta ilustrasi trofi Piala Dunia. Dalam rekaman video, Suher terlihat berkeliling kota menggunakan mobil tersebut sambil menunjukkan dukungannya kepada tim kesayangannya. Menurut Suher, ia optimis Brazil mampu menampilkan performa terbaik di turnamen kali ini. Ia menilai persiapan tim berlangsung dengan baik dan berharap kehadiran pemain senior seperti Neymar dapat menambah kekuatan tim. Namun harapan tersebut masih harus menunggu. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan Neymar akan absen pada laga pembuka akibat cedera betis yang masih dalam pemulihan. Meski demikian, Neymar dikabarkan berpeluang kembali menjalani latihan pekan depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah inovasi teknologi dari Argentina menarik perhatian dunia sepak bola. Alat pelindung jari berbasis cetak 3 dimensi atau 3D printing digunakan oleh kiper timnas Argentina Emiliano Dibu Martinez saat menjalani pemulihan cedera tanpa harus menghentikan latihan. Dua wirasawan asal Mar del Plata mengembangkan perangkat bernama Arthrochip, yaitu pelindung jari yang dirancang khusus untuk mencegah dan melindungi cedera pada atlet. Perangkat ini dibuat menggunakan teknologi 3D printing dan material termoplastik polyurethane atau TPU yang fleksibel, kuat, dan nyaman digunakan. Desainnya memungkinkan pengguna tetap menggerakkan jari secara bebas saat beraktivitas, namun tetap melindungi area yang mengalami cedera dari risiko hiperekstensi atau tekukan berlebihan. Popularitas Arthrochip melonjak setelah Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menghubungi pembuatnya untuk menyediakan perangkat bagi Dibu Martinez, kiper juara dunia 2022 dan pemain Aston Villa. Somos emprendedores de Mar del Plata, Argentina. Nosotros inventamos los grips, los cuales sirven para proteger los dedos, y al final, después de un tiempo de publicarlo, nos convocó la AFA para el mejor arquero del mundo, el Dibu Martinez. Menurut para penciptanya, kerjasama dengan Martinez menjadi kebanggaan besar, sekaligus pengakuan atas inovasi yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Selain digunakan penjaga gawang, Arthrochip juga dapat dimanfaatkan oleh atlet cabang olahraga lain yang memerlukan pelindungan jari tanpa mengurangi fleksibilitas gerak. Estamos súper felices con esto, estamos a full haciendo la máxima producción que podamos y bueno, esperemos seguir adelante y poder apoyar lo máximo a la gente, que es lo que nos interesa. Keberhasilan produk ini menunjukkan bahwa perpaduan antara kreativitas dan teknologi dapat melahirkan solusi praktis bagi dunia olahraga modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi mengatakan Teheran dan Washington telah menyelesaikan pembahasan draft memorandum kesepahaman yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan. Informasi mengenai kesepahaman ini juga muncul dalam unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social. Dalam keterangannya kepada media, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyebut proses negosiasi telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran mengklaim telah menyelesaikan pembahasan dokumen kesepakatan dengan Amerika Serikat setelah serangkaian perundingan yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan. Menurut Garibabadi, Iran telah menyampaikan amandemen terakhir terhadap draft dokumen tersebut dan seluruh pembahasan diklaim telah diselesaikan. Pejabat Iran itu juga menyatakan penandatanganan resmi memorandum yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat dengan keterlibatan Swiss. Selain itu, ia mengklaim terdapat langkah-langkah awal yang akan menyertai kesepakatan tersebut, termasuk penghentian operasi militer di sejumlah front dan berakhirnya blokade laut yang selama ini diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Garibabadi menegaskan kesuksesan negosiasi ini tidak hanya berasal dari upaya diplomasi, namun juga dari apa yang disebutnya sebagai ketahanan rakyat dan kekuatan militer Iran. Meski demikian, Iran menyatakan tetap tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Amerika Serikat dan akan memantau pelaksanaan setiap komitmen yang tercantum dalam memorandum tersebut.
Sementara itu, informasi mengenai kesepahaman ini juga muncul dalam unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social. Donald Trump menyebut kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Ia menyatakan telah mengizinkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta menyerukan agar aktivitas pengiriman minyak melalui jalur strategis tersebut kembali berjalan. Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan. Trump juga mengatakan pembukaan kembali jalur pelayaran setelah penandatanganan kesepakatan akan memungkinkan aliran minyak kembali berjalan dan memberikan dampak positif bagi kawasan maupun dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cuaca ekstrim melanda Rusia setelah mengalami gelombang panas rekor ibu kota Moskow dan kota Krasnodar kini dilanda hujan deras yang memicu banjir di sejumlah wilayah. Jalanan terendam, pusat perbelanjaan kebanjiran, dan tim darurat diterjunkan untuk menangani dampak cuaca buruk. Rekaman video memperlihatkan jalanan di Moskow dan Krasnodar berubah menjadi sungai dadakan setelah diguyur hujan berintensitas tinggi. Di Moskow, hujan deras yang disertai hujan es merendam sejumlah kawasan pusat kota. Beberapa titik yang terdampak diantaranya kawasan sekitar stasiun metro, Krospotkinskaya dan Frunzenskaya, Kutuzovsky Prospekt, serta New Arbat. Sejumlah pusat perbelanjaan juga dilaporkan kemasukan air akibat kebocoran atap. Di distrik Kusminki, pengunjung bahkan terpaksa membuka payung di dalam gedung karena air hujan mencucur ke dalam area mal. Angin kencang yang menyertai hujan juga menyebabkan sebatang pohon tumbang menimpa mobil yang terparkir di distrik Severnoye Butovo. Sementara itu di Krasnodar, curah hujan yang sangat tinggi memicu banjir di berbagai titik kota. Warga terpaksa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Sebagian menggunakan kasur angin untuk melintasi jalanan yang terendam. Ada pula yang menerobos banjir dengan skuter. Pengguna media sosial setempat banyak mengeluhkan buruknya sistem drainase yang dinilai memperparah genangan. Menurut otoritas Krasnodar, hampir 90 mm hujan turun dalam kurun waktu 24 jam. Angka ini jauh melampaui rata-rata curah hujan bulanan kota tersebut. Tim penanggulangan darurat dan pompa air telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan banjir. Namun proses pemulihan terkendala karena hujan masih terus berlanjut di sejumlah wilayah. Kementerian Situasi Darurat Rusia memperingatkan potensi hujan sangat lebat, badai petir, hujan es, dan angin kencang hingga 17 meter per detik masih dapat terjadi di Moskow dan sekitarnya. Setelah dilanda suhu panas ekstrim dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Rusia kini harus menghadapi banjir akibat hujan deras. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk dan genangan susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga bersama politisi dan aktivis turun ke jalanan di Brussels, Belgia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya belanja pertahanan, rencana persenjataan NATO, dan militerisasi yang dinilai mengancam anggaran layanan publik. Aksi unjuk rasa digelar di pusat kota Brussels pada Minggu waktu setempat. Para peserta membawa spanduk dan poster berisi pesan penolakan terhadap militerisasi dan NATO. Di antaranya bertuliskan No to Militarism, No to NATO, serta Fund Welfare, Not Warfare, atau danai kesejahteraan, bukan peperangan. Juru bicara organisasi, Fred ZW, Ludo de Brander menilai peningkatan anggaran pertahanan hanya akan memicu perlombaan senjata baru. Menurutnya, negara-negara NATO saat ini sudah menyumbang lebih dari setengah belanja militer dunia. Worldwide, more than half of military expenditures is on behalf of NATO. So I don't think we need to double it, because that's the plan of NATO. And you know, this will create a new arms race. It will encourage other nations to arm as well. So what we need is a disarmament. Sementara itu, anggota Partai Pekerja Belgia, Mark Botenga, menyatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan layanan publik lainnya dibandingkan pengeluaran militer. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à la militarisation. En fait, ils nous cassent nos soins de santé, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, tous nos droits, tous nos services publics, et ils donnent cet argent pour aller faire la guerre. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation aujourd'hui à Bruxelles des gens qui disent non, basta. Aksi ini berlangsung di tengah kebijakan sejumlah negara Eropa yang terus meningkatkan investasi militer.
Negara-negara anggota NATO di Eropa saat ini telah meningkatkan belanja pertahanan menjadi lebih dari 2% produk domestik bruto dan menargetkan kenaikan hingga 5% pada tahun 2035. Para pengunjuk rasa menegaskan peningkatan belanja militer tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Mereka mendorong pemerintah Eropa untuk mengutamakan diplomasi dan investasi sosial dibandingkan persenjataan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan warga memadati Jans Park, Jatinangor, Jawa Barat untuk mengikuti pameran budaya Rusia dalam rangka peringatan Rusia Day 2026. Beragam atraksi dan permainan tradisional disajikan untuk memperkenalkan budaya Rusia kepada masyarakat Indonesia. Suasana meriah terlihat di kawasan Jans Park, Jatinangor pada Sabtu lalu. Pengunjung dapat menikmati berbagai tampilan budaya khas Rusia, termasuk replika Katedral Saint Basil yang menjadi ikon kota Moskow. Anak-anak dan keluarga juga diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan interaktif, mulai dari mengenakan pakaian tradisional Rusia, lomba tarik tambang, balap karung, hingga melukis wajah. Acara ini diselenggarakan oleh Russian House di Indonesia sebagai bagian dari perayaan Rusia Day 2026. Direktur Russian House di Indonesia, Nikita Sergeyevich Silikov, menyatakan kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Rusia, sekaligus memperkenalkan pendidikan dan tradisi Rusia kepada generasi muda. Menurutnya, Bandung dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki populasi mahasiswa yang besar dan menawarkan pengalaman menarik bagi para pengunjung muda. Salah satu pengunjung mengaku senang dapat menyaksikan langsung budaya Rusia yang selama ini hanya dilihat melalui televisi. Penyelenggara berharap perayaan tahunan ini dapat terus memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan Rusia, sekaligus menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat. Russia Day diperingati setiap tanggal 12 Juni untuk menandai deklarasi kedaulatan negara Rusia pada tahun 1990. Hari nasional ini menjadi momen penting dalam sejarah Federasi Rusia modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi serupa berlangsung di pusat kota Madrid, Spanyol untuk menyuarakan penolakan terhadap NATO terkait rencana persenjataan ulang Eropa dan meningkatnya anggaran pertahanan. Para pengunjuk rasa menilai dana publik seharusnya difokuskan untuk kepentingan sosial, bukan militer. Ribuan demonstran memadati jalanan pusat kota Madrid pada Minggu waktu setempat. Dalam aksi tersebut, peserta membawa bendera Palestina dan Kuba, serta membentangkan spanduk bertuliskan "No to NATO" dan "No basis, no NATO". Para pengunjuk rasa menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya belanja pertahanan di tengah tekanan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat. Mereka menilai penambahan anggaran militer beresiko mengurangi dukungan terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Sejumlah peserta aksi juga menyerukan peningkatan kerjasama regional dan pembangunan ekonomi sebagai alternatif dibandingkan penguatan sektor militer. Demonstran lain menuduh kebijakan ekonomi dan pertahanan terlalu dipengaruhi oleh elit politik dan ekonomi, sementara masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampak konflik dan ketegangan internasional. Aksi ini berlangsung di tengah memanasnya perdebatan di Spanyol terkait anggaran pertahanan dan komitmen negara terhadap NATO. Pada April lalu, Perdana Menteri Pedro Sanchez mengumumkan rencana investasi militer senilai 10,47 miliar euro. Langkah ini ditujukan untuk memenuhi target NATO agar anggota mengalokasikan 2% produk domestik bruto untuk pertahanan pada 2025. Aksi di Madrid menunjukkan masih kuatnya penolakan sebagian masyarakat terhadap peningkatan belanja militer di Eropa. Mereka mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dan diplomasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang KTT G7 di Prancis, kelompok anti kemiskinan Oxfam menggelar aksi protes unik di kota Evian-les-Bains. Mereka menampilkan karikatur raksasa para pemimpin negara G7 sebagai sindiran atas dinilai gagalnya pemenuhan berbagai komitmen global.
Aksi protes digelar Oxfam di Avian-les-Bains, kota Besor yang berada di dekat perbatasan Prancis dan Swiss. Dalam aksi tersebut, para aktivis mengenakan kostum berkepala besar yang menggambarkan para pemimpin negara G7. Di antaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Para demonstran juga menempatkan 3 tempat sampah berukuran besar yang meluap dengan berkas-berkas bertuliskan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan iklim. Menurut Oxfam, instalasi tersebut melambangkan kegagalan para pemimpin dunia dalam memenuhi janji-janji mereka terkait bantuan pembangunan, pendanaan iklim, dan upaya mengatasi ketimpangan global. Organisasi itu juga menyoroti pemangkasan bantuan internasional yang dinilai memperlemah penanganan krisis kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Aksi ini menjadi bagian dari serangkaian kegiatan masyarakat sipil dan demonstran yang mengiringi penyelenggaraan KTT G7 pada 15 hingga 17 Juni. KTT G7 akan mempertemukan para pemimpin negara-negara ekonomi maju dunia serta sejumlah tamu undangan internasional. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil terus menekan agar para pemimpin mengambil langkah nyata dalam menangani krisis global dan ketimpangan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.